Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok yang akan menjawab beberapa pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan yang akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Mekanika Fluida dan dosen pengampu itu dengan Bapak Muklis Ali MT. Nah, berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Dayan, itu adalah saya sendiri, dan ada Alaki Ihsan, dan juga ada Ivan Saputra. Nah, next. Nah, berikut adalah beberapa soal ujian tengah semester. Kita tes ini mendapatkan 4 pertanyaan. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana angang-angang atau water strider dapat berjalan di atas air. Hubungkan juga dengan tegangan permukaan. Nah, berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Nah, angang-angang itu seperti apa sih? Angang-angang itu seperti ini, contohnya pada gambar di samping yang kita bisa dapat jumpai di sawah ataupun di sungai. Nah, kita lanjut ke jawabannya adalah tegangan permukaan adalah gaya pada permukaan tiap satuan panjang, atau Y sama dengan F per D untuk fluida dengan satu permukaan, dan untuk dua permukaan D sama dengan 21, maka Y sama dengan F per 21, di mana Y adalah tegangan permukaan N per M, atau F adalah gaya N, dan D atau I itu adalah satuan panjang meter. Nah, secara termodinamika pada temperatur dan tegangan konstan itu tegangan permukaan sama dengan energi bebas Gibbs, atau GS sama dengan Y sama dengan G per A TP. Proses tersebut merupakan proses reversibel panas yang berhubungan dengan proses memberikan entropi permukaan SS, atau dQ sama dengan T ds sama dengan T SSDA. Karena G per T P sama dengan min S, maka GS per TP sama dengan min SS. Dan total entropi itu permukaan per cm persegi HS, yaitu HS sama dengan GS plus TSS. Nah, berikut adalah berdasarkan persamaan di atas, itu tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain itu ada suhu, tekanan, kerapatan zat cair itu sendiri. Pada kondisi tertentu, permukaan zat cair akan mengalami penurunan tegangan permukaan sehingga tidak sanggup lagi menopang berat atau massa angang-angang. Sehingga diketahui bahwa permukaan air di mana angang-angang dapat terapung dan berjalan di atas adalah pada permukaan air yang memiliki tegangan yang sesuai, dan tidak segala macam air yang telah berubah suhu, tekanan, kerapatan, atau dengan hadirnya zat asing lainnya. Prinsip tegangan permukaan air itu adalah tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul air, dan memanfaatkan gaya tegangan permukaan oleh tekanan itu angang-angang dapat bergerak di permukaan air. Nah, tegangan permukaan ini adalah gaya atau tarik ke bawah yang menyebabkan permukaan cair berkontraksi dengan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang dapat seimbang pada antar muka cairan. Secara teoritis, air murni pada suhu 20 derajat itu memiliki tegangan permukaan sebesar 72,8 din per cm. Nah, mungkin next kita pertanyaan yang kedua. Jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminar ke fluida turbulens. Nah, aliran yang terjadi ketika suatu fluida itu bergerak, nyata suatu permukaan bidang datar, awalnya dia akan berada pada kondisi aliran laminar itu, di mana kondisi aliran laminar semuanya itu bergerak secara teratur, ketebalan lapisan batas meningkat secara teratur juga, dan seiring dengan bertambahnya jarak dari ujung benda juga adanya pertambahan kecepatan pada aliran fluida itu, maka dia akan merubah menuju ke fase transisi dan selanjutnya akan menjadi aliran dalam kondisi turbulens. Nah, pada aliran turbulens ini berbeda sekali dengan aliran laminar karena ia bersifat irregular dan jadi sangat tidak teratur, lalu bergerak itu ke segala arah, dan dia bukan lagi lurus maju ke depan, tapi tidak ke segala arah. Seperti contohnya di gambar kanan itu ada wastafel untuk cuci tangan. Nah, untuk dari keran itu adalah yang air mengalir yang rapi itu adalah laminar flow, dan air yang muncrat itu adalah turbulent flow yang tidak ke segala arah.
Seperti diagram juga ini menunjukkan aliran laminar itu sejajar ya atau lurus, rapih, dan aliran turbulen itu adalah kebalikannya, dia lebih ke acak-acakan. Dan nah, mungkin itu jawaban dari nomor 2. Next ke nomor 3. Jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan P dengan P2 pada manometer berikut jika diketahui SG spesifik gravity cairan A adalah 1,6. Nah, berikut adalah jawaban dari kami. Ambil titik terendah dari karbon teroksida di tungkai kiri dan tandai garis datum. Nah, tekanan di atas itu adalah garis datum. Dan kita masukkan saja pada rumus yang sudah ada. P1 tambah PW dikali G dikali H sama dengan P2 plus G kali H. Atau kita masukkan saja angkanya. P1 itu plus 1000 dikali 9,81 dikali 10 pangkat min 3. Dan P2 nya itu adalah 1,6 dikali 1000 dikali 9,1 dikali 10,2 pangkat min 3. Atau kita menoleh jawaban dari P1 itu adalah 160,69 dikurangi P2 nya itu mendapatkan 100,062 dan kita mendapatkan hasil 60,028 N per M. Nah, mungkin itu jadi jawaban nomor 3. Kita next ke nomor 4. Jelaskan mengapa balon udara itu bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanas udara pada balon udara tersebut. Hubungkan dengan gaya apung. Nah, berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Nah, secara umum itu adalah balon udara bekerja dengan memanaskan udara yang ada di dalam envelope atau yang seperti kompor di dalamnya yang membuat api ke atas untuk terbang ke udara. Nah, udara yang panas itu akan terbang ke langit di atas udara yang lebih dingin. Nah, prinsip kerja balon udara itu adalah prinsip kerja balon yang diisi dengan udara panas dan balon diisi dengan gas ringan pada dasarnya itu sama, yaitu dengan membuat udara dalam balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar, sehingga balon udara itu dapat naik atau terbang. Sesuai dengan kita hubungkan juga dengan gaya apung sesuai dengan prinsip Archimedes. Gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, hal ini sejalan dengan udara sebagai fluida di mana benda itu dapat terapung pada fluida jika massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis fluida tersebut. Nah, semua partikel udara itu di atmosfer ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, namun tekanan di udara itu menciptakan gaya ke atas yang dapat bekerja berlawanan dengan gravitasi. Nah, next apa sih fungsi dari pemanas udara pada balon udara tersebut? Nah, fungsinya itu untuk mengubah kondisi udara di dalam balon dapat dikurangi kepadatannya, sekaligus menjaga tekanan udara agar tetap sama dengan pemanasan udara secara terus-menerus. Kekuatan tekanan udara ini pada objek tergantung pada seberapa sering berbenturan dengan partikel-partikel udara pada objek, serta gaya masing-masing bertabrakan. Nah, selanjutnya juga untuk meningkatkan kecepatan partikel sehingga partikel menghantam daerah lebih sering dan setiap partikel itu bertabrakan dengan kekuatan yang lebih besar pada balon udara yang diisi dengan udara panas agar balon udara tersebut dapat terbang. Dan di dalam envelope atau kompor yang memuat api itu dipanaskan dengan burner dengan temperatur sekitar 100 derajat. Udara yang panas ini akan terperangkap di dalam envelope. Nah, berikut adalah gambar si pemanas yang membuat api pada balon udara. Mungkin itu penjelasan atau jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.